Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu hussan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma hussan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma hussan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dihususkan untuk keluarga besar Al-Bidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dihususkan untuk pengarang kitab niki, Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Dibaca pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahammu ma, dan bermula paling pentingnya sesuatu. Dijadikan mubtada, artinya paling, karena isim tafdil mengikuti wazan af'alu. Wa ahammu ma, dan bermula paling pentingnya sesuatu. Ini bahasa Arab, tulisannya satu, banyak bacaannya. Kalau kemarin kemudian kita bertemu hamzah lam fa'ta, itu bacaannya ulifat, allafa yu'allifu ta'lifan, ini mboten niki. Sama persis tulisannya. Ini yang garai bahasa Arab itu sulit. Wa ahammu ma, dan bermula paling pentingnya sesuatu. Ulfita, yang diarahkan, yang ditolehkan, apa an-nadharu, pandangan ilaihi pada ma,
Ini berasal dari lafata. Ini pentingnya. Wa ahammuma, dan bermula paling pentingnya sesuatu ulfita yang ditolehkan, yang diarahkan. Naibul fa'il dari ulfita apa? An-nadharu, penglihatan atau pandangan ilaihi pada ma. Kita sudah menyebutkan mubtada, yaitu wa ahammu. Sekarang kita tentukan khabarnya. Iku adalah anna buhutha ilmi usulil fiqhi. Sesungguhnya beberapa pembahasannya ilmu usul fiqhi. Wa qawaidahu, dan beberapa kaidahnya ilmu usul fiqhi. Anna itu di samping butuh isim, yaitu buhutha ilmi usulil fiqhi, juga butuh khabar. Mana khabarnya anna? Adalah laisat. Tidak ada apa buhutha ilmi usulil fiqhi wa qawaidihi wa qawaidahu. Khabar dari laisa adalah buhuthan, beberapa pembahasan wa qawaida, dan beberapa kaidah ta'abbudiyatan kang yang bersifat ta'abbudi. Adalah laisat, khabarnya anna, adalah laisat tidak ada apa buhuth wal qawaid, adalah buhuthan, beberapa pembahasan wa qawaida, dan beberapa kaidah ta'abbudiyatan yang bersifat ta'abbudi, yang sifatnya doktrinal. Wa innama, dan hanyalah ia bermula buhuth dan qawaid adalah adawatun, beberapa adat, beberapa alat, wa wasailu, dan beberapa sarana, yasta'inu, yang diperhatikan, yasta'inu, yang kata-katanya yang, yasta'inu, yang minta tolong, biha, dengan adawat dan wasail. Siapa yang minta tolong? Siapa? Al-musyari'u, pembuat undang-undang, ala mura'atil maslahati, atas memperhatikan kemaslahatan al-ammati, yang bersifat umum, wa alal wuqufi, begitu itu, wa alal wuqufi wal wuqufi, dan berdiri indal haddi, di sisi batasan al-ilahi, kang yang bersifat ilahi, yang bersifat ketuhanan, fi tasyri'ihi, di dalam pensyariatannya al-musyarri'. Wa yasta'in, dan juga minta tolong, biha, dengan adawat dan wasail. Siapa al-qadhi? Qadhi atau hakim, fi taharril adli, dalam rangka memperhatikan keadilan, fi qadaihi, di dalam putusannya al-qadhi. Wa tatbiqil qanuni, dan menerapkan undang-undang ala wajhi, atas wajahnya qanun, sesuai dengan garisnya qanun. Karena demikian, fahiyya, maka bermula qawaid dan buhuth al-usul, buhuthi ilmil fiqhi wa qawaidihi. Fahiyya, maka bermula buhuth wal qawaid adalah laisat, tidak ada apa buhuth dan qawaid, adalah khassatan, khusus, bin nususi, dengan beberapa nas, beberapa teks asy-syar'iyyati, yang bersifat syar'i, wal ahkami, dan beberapa hukum asy-syar'iyyati, yang bersifat syar'i. Pakai bahasa Jawa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahammu malan, utawi paling pentinge barang. Wa ahammu malan, utawi paling pentinge barang. Ulfita, kang den tolehaken. Opo an-nadharu, penglihatan, ilaihi, maring ma. Habari ahammu sekarang. Iku anna buhutha ilmi usulil fiqhi, satuhune piro-piro pembahasane ilmu usulil fiqhi, wa qawaidahu, lan piro-piro kaidai ilmu usulil fiqhi. Khabar dari saking anna iku laisat, ora ono opo buhuth lan qawaid. Khabar dari laisat iku buhuthan, piro-piro pembahasan, wa qawaidah, lan piro-piro kaidah,
ta'abbudiyatan kang bangsa ta'abbudi kang bangsa doktrinal. Wa innamalan angin pastine hiya utawi buhuth lan qawaid khabar saking hiya iku adawatun piro-piro alat wa wasailu lan piro-piro sarana yasta'inu kang nyuwun tulung biha kelawan adawat wa wasail sapa al musyarri'u wong kang gawe undang-undang ala mura'atil maslahati ing atase memperhatikan kemaslahatan al-ammati kang umum wal wuqufi lan mandek lan berdiri indal haddi ing dalam ngersane batasan al ilahi kang bangsa ilahi kang bangsa ketuhanan fi tasyri'ihi ing dalam pembuatan undang-undange al musyarri' wa yasta'inu lan nyuwun tulung biha kelawan adawat lan wasail sapa al qadi atau hakim fi taharril adli ing dalam niti-niti keadilan ing dalam memperhatikan keadilan fi qadaihi ing dalam putusane al-qadi wa tatbiqil qanuni lan nerapaken undang-undang ala wajhi ing atase wajahi qanun fahiya moko utawi buhus lan qawaid iku laisat ora ana apa buhus lan qawaid khabar saking laisa iku khossatan khusus bin nususi kelawan piro-piro nas asyar'iyyati kang bangsa syar'i wal ahkamilan piro-piro hukum asyar'iyyati kang bangsa syar'i. Itu penting ya. Monggo dianalisis sekarang. Yang pertama mari kita arahkan kepada lafaz ulfita. Kita sudah melewati beberapa kata, beberapa tulisan hamzah lam fa ta. Yang kemarin itu wa min asyharil kutubi di atasnya al usuliyatil lati ulifat. Sama persis. Tapi yang itu adalah taknya dianggap sebagai tak taknis sakinah. Hamzah lam fa itu dianggap fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya. Kalau hamzah lam fa ta di sini itu bacaannya adalah ulfita di mana kita menganggap fa fi'ilnya adalah lam, ain fi'ilnya adalah fa dan lam fi'ilnya adalah ta sedangkan hamzahnya itu adalah hamzah yang huruf ziyadah. Pertanyaannya adalah dari mana kesimpulannya kita membaca seperti itu Ustadz? Disinilah kemudian yang namanya mufrodat itu memegang peranan penting. Apakah pada akhirnya hamzah lam fa ta ini akan dibaca ulifat? Apakah akan dibaca ulfita? Itu tergantung konteksnya. Itu tergantung pada kira-kira yang dituntut oleh murad itu seperti apa. Kira-kira yang dituntut oleh maksud yang lurus, yang benar, yang mengalir itu seperti apa. Ini kan sudah pernah kita baca Ustadz misalnya. Di atas semuanya dibaca ulifat. Kemudian ini coba kita baca ulifat. Artinya dikarang. Ya gak ketemu, gak nyambung. Itu yang pertama. Kalau seandainya ulifat ini taknya kemudian dianggap sebagai tak taknis sakinah, maka kemudian naibul fa'ilnya padahal calonnya adalah an-nadharu, yang itu berjenis kelamin mudzakkar itu juga tidak cocok. Coba diperhatikan itu. Pertimbangan-pertimbangan mufradat, pertimbangan-pertimbangan murad, pertimbangan-pertimbangan mutabakoh kesesuaian antara fi'il dan fa'ilnya, antara fi'il dan naibul fa'ilnya. Itulah yang kemudian kita jadikan sebagai pegangan untuk memutuskan, oh ini bacaannya ulifat, oh ini bacaannya adalah ulfita. Coba itu diperhatikan. Salah satu karakter dari tulisan Arab adalah dia tidak berharokat. Ini bagus untuk contoh. Karena sudah kita lalui hamzah lam fa ta, ini yang ketiga sudah. Yang pertama bacaannya adalah ulifat, yang kedua juga ulifat. Ini tapi bacaannya bukan ulifat, tapi ulfita an-nadharu ilaihi. Ditolehkan, dilirikkan,
diarahkan apa an-nadharu pandangan, begitu. Kenapa ini kok kemudian bacaannya adalah ulfita, kok tidak ulifat misalnya? Pertimbangan murad menjadi kata kunci, pertimbangan mufradat juga menjadi kata kunci. Pertimbangan mutabakoh, kesesuaian antara fiil dan fa'ilnya. Kalau seandainya fa'ilnya mudzakkar maka fiilnya harus mudzakkar. Kalau seandainya fa'ilnya adalah mu'annas maka fiilnya harus mu'annas. Itu namanya mutabakoh. Itu juga merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam rangka pada akhirnya kita memutuskan, oh ini bacaannya ulifat, oh ini bacaannya ulfita. Ya. Yang paling penting menurut saya, ini adalah kasus pintu masuk bagi kita untuk menegaskan berulang kali bahwa karakter tulisan Arab itu adalah tidak berharokat, di mana memungkinkan satu tulisan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Orang yang bagus baca kitabnya adalah bukan orang yang hafal nazam banyak, akan tetapi orang yang mampu memberikan alternatif bacaan yang banyak untuk satu tulisan dan kemudian memilih salah satu dari alternatif itu yang paling rasional, yang paling ditunjang oleh konteks, misalnya seperti itu. Itu yang dianggap bisa baca kitab itu. Meskipun sampean apal nazam wakeh misalnya, tapi ora gelem mikir, ora kira iso. Ya. Iki kira-kira ulfita apa ulifat? Oh, sing dhuwur ulifat. Ya sudah dibaca ulifat misalnya. Oh, tidak seperti itu caranya. Untuk menentukan apakah ini bacaannya ulifat atau ulfita. Kalimat sebelum dan sesudahnya, bagaimana muradnya dan seterusnya. Itu sangat kemudian dijadikan sebagai pertimbangan. Dalam konteks ini, kan enakan begitu muridnya. Paling pentingnya sesuatu yang pandangan itu harus diarahkan kepada sesuatu itu adalah, itu enak menurut saya. Pemuratan semacam itu adalah enak. Bahwa yang namanya kajian dan kaidah usul fikih itu adalah bukan kajian dan kaidah yang bersifat ta'abbudi. Enak. Murad semacam itu adalah enak. Nyambung, mengalir. Coba misalnya itu kemudian kita ganti dengan ulifat. Sudah sulit mencari mana naibul fa'ilnya misalnya. Pokoknya tidak enak akhirnya. Jadi salah satu pertimbangan apakah bacaan kita, analisis i'rab kita itu benar atau tidak, hasil kesimpulan muradnya itu benar apa tidak. Itu salah satunya. Kalau seandainya terjemahannya, kalau seandainya muradnya itu kok enak, bisa dicerna, kemungkinan analisis kita terhadap teks itu benar. Kalau seandainya hasil kesimpulannya itu kok kemudian ruwet, kemungkinan analisis i'rab kita itu adalah salah. Jadi apakah kita sedang paham kitab atau teks itu atau tidak? Tanyakan pada pribadi kita paham apa enggak itu maksudnya. Kalau seandainya tidak paham, itu mesti keliru i'rabnya, mesti salah itu. Itu begitu saja. Tidak usah kemudian meminta orang untuk mengevaluasi bacaan kita. Kalau seandainya kemudian kita itu bingung terhadap kesimpulannya, kemungkinannya salah. Ya, itu begitu. Yang pertama tentang ulifa itu seperti itu. Atau ulfita itu seperti itu. Yang kedua adalah coba diarahkan kepada laisat. Nah, begitu ya. Ini pintu masuk. Saya kepingin masuk dalam konteks laisa itu begini. Fi'il itu ada dua. Ada yang disebut sebagai fi'il jamid, ada yang disebut sebagai fi'il mutasarrif. Fi'il jamid itu apa ya Ustadz? Fi'il yang tidak bisa ditasrif. Fi'il itu hanya punya fi'il madhi saja. Kalau seandainya kita tanya, laisat ini kira-kira kategorinya fi'il, isim atau huruf. Ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Kenapa? Karena memungkinkan untuk kemudian dimasuki taknis sakinah. Di sini ada laisatnya. Kemudian sampean tanya, fi'il mudhari'nya apa Ustadz? Kemudian masdarnya apa ini? Kemudian fi'il amarnya apa ini? Enggak ketemu. Kenapa? Karena memang laisat itu adalah merupakan kategori fi'il yang jamid.
jamid itu apa? Hanya punya fi'il madhi saja. Dia tidak akan kita temukan bentuk mudhari'nya seperti apa, masdarnya juga seperti apa, isim fa'ilnya seperti apa, kemudian fi'il amarnya seperti apa, dan seterusnya. Yang itu memungkinkan kita temukan dalam konteks fi'il mutasarrif yang bisa ditasrif. Itu tidak akan kita temukan itu dalam konteks laisat. Ya. Jadi kata-kata laisat ini adalah merupakan pintu masuk bagi kita untuk memberikan penegasan kepada murid-murid kita bahwa yang namanya fi'il itu jangan dituntut lengkap sirotnya. Ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya, ada masdarnya, ada isim fa'ilnya, ada isim maf'ulnya, lengkap sebagaimana fa'ala yufa''ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Jangan dituntut itu semuanya. Itu dalam konteks fi'il mutasarrif, bisa ditasrif itu. Tapi kalau seandainya fi'il jamid, diantaranya laisa, diantaranya asa, sama nggak ketemu. Asa itu fi'il mudhari'nya apa? Tapi kalau seandainya panjenengan itu ketemu asa di dalam teks Arab, asallahu. Kenapa kok Allah dibaca Allah jadi fa'ilnya asa? Selanjutnya ditanya, asa itu fi'il mudhari'nya apa? Nggak ketemu. Masdarnya apa? Nggak ketemu. Isim fa'ilnya apa? Nggak ketemu. Itulah yang kemudian disebut sebagai fi'il jamid. Apalagi Ustaz, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'atu jadi apa Ustaz? Jadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari ni'mah. Ni'mah itu isim fi'il atau huruf? Fi'il ini. Buktinya ada ni'mat. Ada tak ta'nis sakinahnya. Ni'mat. Ada tak ta'nis sakinah. Di situ. Ya kan? Tapi jangan ditanya kemudian ni'mah itu fi'il mudhari'nya apa? Isim fa'ilnya apa, kemudian isim maf'ulnya apa, bentuk masdarnya seperti apa, fi'il amarnya seperti apa, itu tidak akan kita temukan. Ya, penting itu untuk pengalaman. Jadi variatif memang. Fi'il itu ada dua macam dalam konteks apakah bisa ditasrif atau tidak. Ada yang disebut sebagai fi'il jamid, ada yang disebut sebagai fi'il mutasarrif. Fi'il jamid itu adalah fi'il yang tidak memungkinkan untuk kemudian ditasrif. Dia harus diakui sebagai fi'il. Kenapa? Karena ada tanda-tanda fi'il di situ. Ada tak ta'nis sakinah misalnya, laisat. Kita juga bertemu, dia bisa bertemu dengan waw jamak, laisu. Memungkinkan untuk kemudian ditasrif dengan tasrifan lughawi. Yang satu sighot. Itu semacam itu. Ya. Yang terkenal yang namanya fi'il yang jamid itu adalah asa, bi'sa, ni'mah, kemudian laisa itu. Yang terkenal itu 4 itu. Sudah. Kalau seandainya sampai bertemu dengan 4 hal ini, 4 fi'il ini, laisa, asa, bi'sa, ni'mah, itu adalah fi'il, tapi tidak memungkinkan untuk kita temukan mana fi'il mudhari'nya, mana fi'il amarnya, mana sighot masdarnya, dan seterusnya. Itu tidak akan kita temukan karena itu namanya fi'il jamid. Fi'il jamid itu tidak bisa ditasrif, dia hanya punya satu sighot saja. Dalam konteks ini adalah punya fi'il madhi. Bahwa laisa itu adalah fi'il madhi, ada tak ta'nis sakinah. Bahwa ni'mah itu adalah fi'il madhi, ada tak ta'nis sakinah. Kita dengar, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kata Umar kan begitu. Ya. Itu tentang laisat. Ya, coba gitu. Agar pengalaman. Memang saya kepingin agar teman-teman yang ada di rumah dan seterusnya itu sudah paham. Oh ada ya, klasifikasi fi'il itu di samping bisa ditasrif, mutasarrif, tasrif istilahi itu loh. Tapi ada fi'il yang hanya punya satu sighot saja, satu jenis kata saja. Apa itu? Hanya fi'il madhi saja dia. Gitu. Ah itu namanya fi'il jamid. Fi'il jamid itu tidak punya fi'il mudhari, nggak punya fi'il amar. Lah yang terkenal itu apa? Ah yang terkenal itu 4. Ada laisa, ada bi'sa, ada ni'mah, ada asa. Ya, ya itu catatan selanjutnya adalah coba sekarang fokus dan perhatian kita arahkan kepada lafadz
innama. Fokus dan perhatian kita diarahkan pada lafaz innama. Apa yang kepingin saya tegaskan di situ, seperti yang pernah saya katakan kepada panjenengan semuanya, bahwa ma itu banyak. Ini kita bertemu dengan innama. Kebetulan gitu kan. Ma itu banyak, kategorinya dua lah. Apa itu? Ada yang berkategori isim, ada yang berkategori huruf. Nah, ini sering saya tegaskan. Ya, secara umum begitu. Kalau ma itu berkategori isim, ya harus punya kedudukan i'rab, kan begitu. Kalau seandainya berkategori huruf, maka dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Salah satu ma yang memiliki atau yang berkategori huruf adalah ma yang ada dalam lafaz innama. Ma-nya apa namanya Ustaz? Itu namanya makafatun anil amal. Ma yang mencegah pengamalannya inna. Sehingga lafaz inna kalau seandainya ada ma-nya, ada ma itu yang kemudian kita sebut sebagai makafatun anil amal, tidak lagi beramal, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Yang jatuh sesudahnya itu bukan atas nama isimnya inna, akan tetapi atas nama mubtada biasa. Innamal a'malu binniyati, bukan innamal a'mala binniyati. Loh, inna sudah tidak beramal? Tidak. Kenapa? Karena ada ma-nya. Ma-nya itu namanya apa? Kafatun anil amal. Kafah itu artinya mencegah. Anil amal, dari beramal, mencegah inna, sehingga inna tidak lagi beramal, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, sehingga isim yang awalnya yang jatuh setelah inna itu disebut sebagai isimnya inna atau isimnya anna, tapi ketika misalnya kemudian dimasuki ma, itu tidak lagi disebut sebagai isimnya inna, akan tetapi tetap disebut sebagai mubtada biasa. Innamal a'malu binniyati. Kenapa kok dibaca al-a'malu jadi mubtada? Loh, kan ada inna. Iya. Inna pengamalannya sudah dicegah, dihalang-halangi oleh ma. Ma itulah yang kemudian disebut sebagai makafatun anil amal. Innama hiya. Innama hiya. Hiya di situ jadi apa? Jadi mubtada. Jadi inna sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana inna yang kita pahami. Dia itu adalah merupakan amil nawasih yang masuk pada mubtada khabar yang memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tidak itu lagi sudah. Ya, jadi perlu diperhatikan kata-kata innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ma yang ada di dalam lafaz innama itu disebut sebagai makafatun anil amal. Ma yang mencegah pengamalannya inna, sehingga inna tidak lagi beramal tansibul isma wa tarfa'ul khabar, akan tetapi dia sebagaimana huruf biasa yang tidak beramal, yang jatuh sesudahnya bukan namanya isimnya inna, akan tetapi atas nama mubtada. Sehingga bacaannya innamal a'malu binniyati. Innama angin pastine al a'malu utawi piro-piro amal iku binniyati, tergantung pada niatnya. Ya, begitu. Nah, inna ketika kemudian sudah ada ma, itu kalau seandainya kemudian digabung, itu namanya adalah adatul hasri. Itu namanya adat hasr sudah. Ya, itu sudah lain namanya itu. Tapi ma-nya itu disebut sebagai makafatun anil amal. Begitu ya? Nah, itu. Wa innama, nah, itu gitu. Wa innama hiya adawatun wa wasailu yasta'inu. Ayo kita sekarang arahkan kepada yasta'inu sekarang. Bagaimana kalau seandainya kita baca ini wa innamalan angin pastine hiya utawi buhuth lan qawaid iku adawatun piro-piro alat wa wasailu lan piro-piro sarana yasta'inu yang yasta'inu kang. Begitu.
Ya, diperhatikan. Kang, yang. Berarti apa ini posisinya? Posisinya di sini sebagai naat. Ini namanya na'atul jumlah. Ya, posisinya adalah sebagai naat. Ini adalah na'atul jumlah namanya. Oleh sebab itu terjemahannya yang. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah na'atul jumlah? Itu kaidahnya kaidah umum. Pokoknya, nah ini pokoknya sudah. Kalau seandainya kita menemukan jumlah jatuh setelah isim nakirah, maka pasti di situ adalah kedudukannya adalah na'atul jumlah. Kalau seandainya kemudian ada jumlah jatuh setelah isim ma'rifat, maka di situ posisinya sebagai hal jumlah. Jadi yang menentukan apakah pada akhirnya ini kemudian disebut sebagai na'atul jumlah atau disebut sebagai hal jumlah, apakah ini jatuh setelah isim nakirah atau isim ma'rifat? Lagi-lagi harus saya tegaskan, pemahaman kita tentang konsep-konsep dasar yang merupakan prasyarat itu menjadi sangat penting. Kita sulit untuk kemudian mengetahui dan memahami bahwa ini adalah na'atul jumlah atau ini hal jumlah kalau konsep tentang nakirah ma'rifat itu tidak kita fahami. Ya, lagi-lagi saya harus tegaskan kepada panjenengan, kalau seandainya panjenengan itu kemudian ngajari muridnya panjenengan, itu harus sistematis. Materi-materi prasyarat yang menjadi tumpuan untuk masuk pada materi selanjutnya itu harus diajarkan secara tuntas terlebih dahulu, harus hafal terlebih dahulu. Berdasarkan pengamatan dan penelitian saya, kesulitan teman-teman belajar, teman-teman peserta didik itu belajar karena tidak ada dasar yang kuat tentang materi prasyarat itu, sehingga ketika pada akhirnya harus masuk pada materi inti itu kesulitan. Oleh sebab itu penting untuk kemudian ditegaskan ini. Ya. Jadi kalau seandainya wa innama dan hanyalah ia bermula, buhuth dan qawaid adalah adawatun merupakan beberapa alat wa wasailu dan beberapa sarana yasta'inu yang dijadikan sebagai na'tul jumlah. Na'tul jumlah itu adalah jumlah yang jatuh setelah isim nakirah. Karena demikian maka jumlah yasta'inu biha al-musyarri'u itu adalah menjadi na'at. Karena na'at maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Mana man'utnya? Man'utnya adalah adawatu atau wasail. Jadi apa itu? Jadi khabar. Khabar harus dibaca apa? Dibaca rafa. Begitu. Berarti yasta'inu dibaca rafa? Iya. Tanda rafanya apa? Enggak ada di sini mahalli. Tanda rafa'nya mana ini? Tidak ada di sini mahalli. Kenapa kok mahalli? Karena jumlah. Dalam konteks inilah sampean perlu untuk mengetahui anwa'ul i'rab. Laki-laki begitu. Loh Ustaz, ini kan dibaca yasta'inu. Yasta'inu dibaca yasta'inu lebih disebabkan karena dia berjenis fi'il mudhari yang mu'rab yang tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Yasta'inu dibaca yasta'inu bukan karena dia berkedudukan sebagai na'at, tapi dia adalah karena merupakan fi'il mudhari yang mu'rab, tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, dan kebetulan tajarrud anin nawasibi wal jawazim, sepi dari amil nasab dan amil jazm. Karena demikian maka dia dibaca rofa, tanda rofanya dengan menggunakan dhammah karena bukan af'alul khamsah. Oke, itu penting. Cek pengalaman. Sekarang yasta'inu. Ayo kita iklal sekarang. Ya. Kalau seandainya kemudian kita tanyakan, yasta'inu itu asalnya apa? Fi'il madhinya ista'ana. Ista'ana itu kan mazid, mujarradnya apa? Ana. Ana itu nanti apa? Aunun. Aunul ma'bud. Aunun. Ya, itu semacam itu. Seperti yang sering saya tegaskan bahwa antara wazan dan mauzun itu harus sama. Sama dari sisi apa? Jenis harokatnya sama, jumlah hurufnya juga sama. Ya. Ini mengikuti wazan apa? Yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Enggak sama dong kalau yastaf'ilu. Ini yasta'inu. Huruf sebelum akhir di sini disukun. Padahal kalau wazannya itu di kasroh.
yastaf'ilu, yasta'inu. Enggak sama. Ketika ada ketidaksamaan antara wazan dan mauzun, maka di situ pasti ada yang namanya proses i'lal. Kalau seandainya kemudian ditanya, ini kira-kira asalnya apa? Asalnya adalah yasta'winu. Yasta'inu itu adalah asalnya yasta'winu. Ista'wana yasta'winu. Ketika yasta'winu itu kita analisis, ada keanehan. Apa keanehannya? Waw yang merupakan huruf illat itu berharokat, ain yang merupakan huruf soheh itu justru sukun. Yasta'winu. Huruf illat lebih berhak untuk kemudian disukun, huruf soheh lebih berhak untuk diharokati. Yasta'winu itu ada keanehan. Apa? Waw yang merupakan huruf illat itu justru berharokat, ain yang merupakan huruf sohih itu justru disukun. Yang benar bagaimana? Huruf illat itu lebih berhak untuk kemudian sukun, dan huruf sahih itu lebih berhak untuk kemudian berharokat. Itu yang layak begitu. Karena demikian dari realitas yasta'winu itu harus ada pertukaran harokat. Harokatnya ain diberikan pada waw, waw diberikan kepada ain. Sehingga menjadi yasta'winu. Yasta'winu menjadi ainnya atau sukunnya ain diberikan kepada waw, kasrohnya waw diberikan kepada ain, menjadi yasta'inu. Setelah menjadi asalnya yasta'winu, akhirnya menjadi yasta'inu, itu masih ada keanehan lagi dari aspek i'lal. Apa? Ain yang sudah di kasroh itu gandengane, pasangannya bukan waw, tapi ya. Dalam konteks inilah kemudian yang namanya waw berubah menjadi ya. Akhirnya yasta'winu menjadi yasta'inu, menjadi yasta'inu. Itu analisis i'lalnya. Ya. Dan itu akan terjadi semuanya dalam konteks fi'il ajwaf, itu akan terjadi seperti itu. Aqwama yuqimu, aqwama yuqwimu. Ya. Semuanya terjadi itu. Ya. Selanjutnya sekarang. Yang terakhir, analisis kita yang terakhir adalah, coba dilihat di situ dalam konteks al-qadhi. Coba dilihat di situ dalam konteks at-taharri. Coba dilihat di situ dalam konteks indal haddi al-ilahi. Ada ya banyak di situ. Lagi-lagi harus ada peta konsepnya. Nah, ini ya, kalau seandainya ada peta konsep itu, sampean akan mempermudah peserta didik panjenengan. Sampean harus biasakan membuat peta konsep. Bagaimana konsepnya ya dalam konteks ilmu nahwu? Ya itu ada dua macam. Peta konsepnya begitu. Ada ya yang masuk dalam kategori isim, ada ya yang masuk dalam kategori huruf. Gitu ini harus tahu sampean, cek gampang. Ya. Ada ya yang masuk dalam kategori isim, ada ya yang masuk dalam kategori huruf. Ya yang masuk dalam kategori isim diantaranya ya mutakallim, itu dhamir, berarti saya. Kitabi, kitab saya. Ya yang ada di situ itu adalah isim, bukan huruf. Ya, begitu. Itu ya mutakallim. Apalagi yang isim? Di antaranya adalah ya muannatsah mukhatabah, itu juga isim. Kalau seandainya ditanya tarhamina, ya yang ada lafaz tarhamina, anti tarhamina. Ya-nya itu isim apa fi'il apa huruf, itu termasuk isim. Ya. Begitu. Jadi peta konsep itu mikirnya suwir. Karena itu pada akhirnya akan memberikan kemudahan kepada murid sampean. Sampean kalau begini-begini ini menurut saya harus dicatat buat sampean. Kadang-kadang sampean tidak cukup mampu untuk kemudian membuat peta konsep seperti ini. Pengalamannya bisa jadi kurang. Begitu. Jadi ya yang ada pada yang kita temukan itu kategorinya ada dua. Ada yang berkategori isim, ada yang berkategori huruf. Ya, yang berkategori isim adalah ya mutakallim, yang berkategori isim adalah ya muannatsah mukhatabah, anti tarhamina.
Idribi mukul sapa sira wedok, sapa sira wadon siji. Ya-nya itu adalah isim itu. Kalau ditanya idribi mana fa'ilnya? Fa'ilnya ya itu. Jangan anti yang tersimpan. Iya itu sudah. Mu'annatsah mukhatabah. Ya mu'annatsah mukhatabah. Ya, begitu. Jadi ya itu ada dua kategorinya, ada yang berkategori isim, ada yang berkategori huruf. Yang berkategori huruf itu banyak. Ya, di antaranya ya lazimah, itu kita dengar kata-kata itu. Ya nisbah, itu kita dengar. Ya tanda i'rab, itu kita dengar. Ya kan? Begitu. Ya yang merupakan tanda i'rab itu misalnya ada pada asmaul khamsah, ada pada jamak mudzakkar salim dan seterusnya. Begitu ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.